Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Rizka Nanisi Kabaderan dalam acara seputar iNews untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Balai Industri Hasil Perkebunan Makassar atau BBIHP telah menetapkan program keselamatan kerja bagi pegawai peneliti seperti pemberian alat-alat keselamatan kerja bagi pegawai peneliti, antara lain safety shoe, helm, masker, kacamata, dan sarung tangan. Tetapi ada saja suatu hal yang menyebabkan kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja, sehingga terjadinya gangguan serta menurunkan semangat kerja pegawai. Perusahaan atau balai yang memiliki kerja karyawan atau pegawai yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau suatu instansi. Selain itu, kinerja partisipasi karyawan yang baik juga dapat meningkatkan kesuksesan finansial bagi suatu balai atau perusahaan. Selain kinerja karyawan, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat pula salah satu hal yang harus menjadi perhatian, yaitu sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, angka kecelakaan kerja menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menurut penelitian International Labour Organization atau ILO, Indonesia menempati urutan ke-23 dari 52 negara dengan manajemen K3 yang buruk. Padahal, biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah sangat besar apabila sampai terjadi kecelakaan di tempat kerja. Menurut data International Labour Organization pada tahun 2010, tercatat setiap tahunnya lebih dari 2 juta orang yang meninggal akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sekitar 160 juta orang menderita penyakit akibat kerja dan 270 juta kasus kecelakaan kerja per tahun di seluruh dunia. Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja termasuk di dalamnya penyakit akibat kerja diketahui terus meningkat. Pada tahun 2020, angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus. Tahun 2021, angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370. Menurut Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, yang diambil dari data BPJS 3 tahun terakhir, jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terus meningkat dan mengkhawatirkan. Adapun kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang akan menimbulkan hal-hal negatif, yaitu berupa kerugian dari segi ekonomis maupun material. Kecelakaan dan juga penyakit dapat menyebabkan seorang pegawai mendapatkan luka ringan maupun berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Pemerintah pun juga telah mengeluarkan peraturan tentang peraturan perlindungan bagi tenaga kerja. Negara Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Kerja pada tahun 1949 sampai 1951 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951. Regulasi tersebut berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini juga disebut sebagai Undang-Undang Kompensasi Pekerja, Workmen Compensation Law, mengatur tentang pergantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Perkembangan selanjutnya adalah perubahan Undang-Undang Kerja menjadi Undang-Undang Keselamatan Kerja pada tahun 1970. Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menerapkan standarisasi dalam setiap kegiatan pegawainya, yang mana meliputi penyiapan rancangan penerapan, pengawasan, dan revisi standar SNI Industri Hasil Perkebunan, khususnya untuk metode uji dan standar kualitas. Yang standar ini difokuskan pada bahan baku, bahan pembantu, dan produk yang tentunya membutuhkan ketelitian, fokus, serta ukuran-ukuran kerja yang dapat membantu berjalannya kegiatan standarisasi tanpa adanya kendala dan suatu hal yang dapat menghambat kegiatan. Misalnya, tentang pengawasan alat keamanan pegawai. Lingkungan kerja yang aman akan membuat pekerja menjadi sehat dan produktif. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan pekerjaan di lingkungan kerja. Demikian yang dapat saya laporkan saat ini. Rizka Naningsi Kabaderan dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.